Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua serta selamat malam untuk Pak Dr. Adi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sekali lagi alhamdulillah senang bisa bertemu lagi dengan Pak Dr. Adi yang kali ini kembali saya menjadi moderator untuk kedua narasumber ya, di mana salah satu sahabat saya, guru saya juga, teman dekat saya adalah Ustadz Alif yang mewakili dari Muslim untuk berdialog, bisa juga dikatakan debat lah ya, dengan Pak Dr. Adi dari Kekristenan yang kali ini akan membahas tentang pewahyuan terhadap agama Islam dan dari sisi Kekristenan. Mungkin akan berjalan 1,5 jam ke depan. Metodenya biasa saja, santai-santai saja. Kita adakan pemanasan dengan opening statement masing-masing 3 menit. Nanti mungkin timernya karena kita di sini eksklusif terbatas, mungkin Pak Muslim DS bisa bantu timer atau gimana? Nanti melihat di jamnya kalau memang ini. Ya setelah opening statement nanti ada sesi bertanya, masing-masing 2 kali kesempatan bertanya, baru kita masuk ke sesi TikTok ya. Kalau enggak eksklusif begini timer enggak pakai enggak apa-apa ya. Oke, betul. Silakan. Jadi moderator juga tidak terlalu banyak kerjaan di sini. Oke, boleh ini Kang Alif. Saya coba pada untuk jadi pegang timernya. Siap. Biar semua ada fungsinya kita berempat di sini. Aman, tertib. Iya, biar kita betul. Iya, biar kita buat. Silakan nanti 5 menit dulu lah, 5 menit opening statement biar bisa dipaparkan. Silakan ditampilkan Pak Muslim. Timernya nanti. Kalau bisa profil enak kalau sambil share screen. Iya, kalau bisa tampilkan di profil. Kalau tidak ya pakai ini ya, pakai share screen ya. Kalau pakai profil belum bisa Alif. Oh ya, enggak apa-apa, share screen aja. Belum. Masih di disable. Oh, belum bisa di share screen kan? Sebentar. Iya, saya nggak punya otoritas. Mana sih pengaturannya nih? Jangan takutnya ini memang sengaja diketatin kan karena banyak partisipan di depan nanti malah nggak bagus. Oh, di depan nggak bisa ya? Iya, sama lah semua. Sama suka ya? Ada yang jahil kan. Bentar. Kalau enggak saya sambil kalau ditampilkan di anunya di profil atau nggak apa-apa, kita bisa aja lihat di waktu ya. Masing-masing lihat jam aja. Paling diingetin aja mas saya. Oke, diingetin aja sama Pak Muslim. Oke, silakan. Siap. Kita mulai dari Ustadz Alif 5 menit pertama ya. 5 menit. 2 menit pertama. Oh, 5 menit. Oh iya. Oke, silakan Ustadz Alif opening statement-nya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ikhwan Fillah semua saudara muslimku juga selamat malam. Ini ada PR saya. Bagus nih bisa di ini biasanya di di profil. Selamat malam juga Pak Dr. Adi dan sahabat Kristen dimanapun berada ya. Mengenai tema malam ini bagaimana melanjutkan sebenarnya dari tema-tema sebelumnya yaitu mengenai konsep pewahyuan. Sebelum masuk ke sana saya izin mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya Fatahu ya Alim. Ya, seperti biasa tema malam hari ini mengenai bagaimana Allah memberikan atau menurunkan wahyunya kepada hambanya. Konsep pewahyuan, bagaimana komunikasi Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, terutama konteksnya dengan para nabi ya. Dalam hal seperti ini di Islam itu ada penegasan yang sudah jelas tertera di surah 42. Saya sambil share screen aja ya.
Nanti kalau perlu share screen juga saya ke Pak Dokter, bolehlah nanti. Kalau nggak bisa saya yang bantu. Sebentar sambil saya siapkan dulu. Aduh, salah lagi. Salah klik, nggak apa-apa lah. Oh, belum share screen ya? Sebentar. Ya, surah 42 ayat perlu kita pahami dulu demikian. Ini berlaku untuk seluruh para nabi. Ya, berlaku untuk seluruh para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw miwaril hijab aw yursilar rasul fayuhiya bi'idnihi mayasya innahu aliyun hakim. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perantaraan pertama wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan yaitu seorang malaikat yang mewahyukan kepadanya seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan aduh sebentar kok ini tiba-tiba nongol. Ya. Kepada siapa yang dia kehendaki kan gitu. Ini kayaknya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, konteksnya di sini manusia itu tidak ada kapasitas, tidak ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah kecuali Allah sendiri yang menentukan dengan cara Allah sendiri. Karena Allah tahu bahwa manusia itu dalam keterbatasan. Makanya di sini adalah menggunakan kalimat wa makana li basyarin. Ya, basyar ini artinya memang manusia, tetapi ketika menggunakan diksi atau kata basyar, artinya manusia memang yang ada tubuh dagingnya. Basyar itu kan daging ya, manusia, jasad. Kayak gitu. Makanya ada beberapa ketentuan yang harus dilalui. Ya, misal melalui wahyu, langsung Allah berikan pemahaman wahyu kepadanya. Ya, jadi kita bedakan dulu kan, pisahkan mengenai wahyu dalam kaidah umum bahasa Indonesia dengan diksi wahyu yang Allah menurunkan wahyu kepadanya gitu. Jadi memberikan pemahaman kepadanya. Nah, nanti proses datangnya wahyu beda lagi ceritanya. Misal dalam beberapa hadis dijelaskan kadang seperti suara bel, kadang beliau merasakan panas dingin atau dan lain sebagainya, atau berada dalam mimpinya kayak gitu. Au miwaril hijab, atau dari belakang tabir, sehingga orang itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi yang pernah dicontohkan di diskusi sebelumnya, yaitu bagaimana ketika Allah kalimullah atau Allah berkomunikasi langsung kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang memang Allah pilih berkomunikasi langsung dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa langsung berkomunikasi dengan Tuhannya. Nanti kita ada pembahasan lebih dalamnya. Al-yursilar rasul, atau Allah mengutus orang utusan. Siapa dia? Yaitu malaikat yang diwahyukan kepadanya ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki gitu kan. Mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Jadi Rasul atau utusan Allah ini yang malaikat penyampai wahyu ini, seperti di Islam itu adalah malaikat Jibril, tentu mengikuti sesuai dengan apa yang diwahyukan. Ketika misalnya istilahnya wahyunya A, ya udah A, dia tidak bisa merubah karena tidak ada pilihan, tidak ada free will buat malaikat. Apa yang diperintahkan ya dia ikuti seperti itu. Nah, jadi inilah konsep-konsep pewahyuan dalam Islam. Bagaimana komunikasi atau Allah berkomunikasi dengan makhluknya yang tujuannya nanti akan menjadi petunjuk untuk hambanya, maka dengan cara tiga seperti ini. Nah, seperti contoh di ayat berikutnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Nah, di sini menariknya adalah demikian kami mewahyukan kepada Muhammad menggunakan kata ruh. Nah, ini nanti pembahasan lebih dalam lagi, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan ruh? Dengan perintah kami, yaitu dengan melalui siapa? Nanti di sana konteksnya malaikat Jibril yang ditugaskan penyampai Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah ruh. Kenapa bisa dikatakan ruh? Karena dia bisa menghidupkan jiwa seseorang yang mati, yang awalnya dia tidak mengenal Tuhan, dari kesesatan dia menjadi dari kegelapan menjadi menuju terang benderang kan gitu. Atau wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika dia mengingat Allah, menyebut nama Allah, tergerak hatinya, hati nuraninya tergerak. Kenapa? Ada ruh, ada firman Allah di sana. Nah, begitulah konteks bagaimana pewahyuan. Atau seperti
bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam juga diperkuat oleh malaikat Jibril ketika apa? Melakukan mukjizat. Nah, seperti itu. Dia juga menerima wahyu. Ya, seluruh para nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap nabi memang didampingi oleh para malaikat. Oke, Masih ada waktu kah? mungkin waktunya sudah kelewat. Bang Muslim Des. Masih, Oh, masih oke. masih, Oke. masih. 10 menit Oh lagi. ya, 10 lagi. iya, oke, dicukupkan dulu nggak apa-apa. Oh, masih ada berapa? Oh, udah habis, Pak. Habis. Tadinya kalau masih ada mau jelasin ini karena kepotong juga tadi. Ya, contoh kata roh ini yang sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ya, terima kasih, itu aja dulu. Jelas saja Pak, jelas saja supaya jangan tanggung, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu kaku dengan waktu itu. Ya, baik, sedikit ya karena nanggung juga memang. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina makung tatadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa nahdi nuron nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, yaitu ruh dalam kurung Al-Quran. Artinya makna kata lain, nama lain dari Al-Quran adalah ar-ruh, ya. Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab Al-Quran dan apakah itu iman. Nah, dengan petunjuk firman Allah ini, kalamullah yang di Al-Quran ini damai ruh, dia mendapat pemahaman di sini karena di dalam Al-Quran itu ada hudan, ada petunjuk. Tetapi kami menjadikannya Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi dengan Al-Quran, wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui perantaran malaikat Jibril, seperti di sini ada yursil rasul atau mengutus malaikat, maka di sini adalah ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah ini, tentu dia itu sebagai petunjuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Siratil siratilahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah segala urusan kembali. Ya, terima kasih, itu aja dulu. Oke, silakan Pak Dr. Adi opening statement-nya tentang pewahyuan dalam kekristenan. Apakah memang ada pewahyuan atau seperti apa? Silakan. Ya, Pak Ersa itu mau tampilan timer katanya. Oh ya, Pak Ersa, bisa Silakan tolong. Pak Ersa. Pak Ersa bisa dibantu timer, Pak Ersa. Timer yang di betul, 5 menit. 5 menit. Oke, baik. 5 menit Pak Ersa. 5 menit Pak Ersa. Itu 4, oke. Silakan Pak Dokter opening statement-nya. 5 menit. Jamnya di mana nggak saya lihat? Di mana jamnya? Ada digeser aja layarnya kalau HP. Digeser aja layarnya kalau HP, digeser ke kiri. Oh iya, udah ada geser. Siap. Oke, itu sudah jalan, saya belum ngomong. Gak apa-apa. Baik. Gak apa-apa, nanti lebihin. Gak apa-apa. Selamat malam. Jadi terima kasih buat kesempatan kali ini. Jadi saya akan memaparkan apa yang saya pahami berdasarkan data-data yang tertulis di Bible tentang pewahyuan. Jadi pernah saya katakan Allah itu hanya bisa dikenal kalau Allah itu memperkenalkan dirinya. Jadi tadi ada dibahas bahwa Allah memperkenalkan dirinya. Oh, screen saya bisa? Silakan, bisa screen. Oke, saya coba dulu ya. Oke, coba dulu. Oke, saya belajar ini dari Mbak Indri. Oke. Jadi tadi ada Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa ya, di Keluaran 1 ya. Adapun Musa, oke, ini ayatnya. Adapun Musa, ia biasa menggambarkan lalu ya. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada Musa melalui semak duri yang menyala. Itu. Di ayat 6, ayat 5 katakan ketika dilihat ketika Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk melihat penglihatan. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4-nya ketika dilihat Tuhan, maka Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dan dari tengah-tengah semak duri, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Allah di sini menampakkan diri dalam semak duri yang terbakar. Itulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Berbeda dengan dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Di Abraham dia melihat bahwa ada 3 orang berdiri. Nah, di kejadian berapa itu? Kejadian 18 ayat 1 sampai sekian itu. Jadi Abraham melihat ada 3 orang. Dan ketiga orang itu sujud. Dan kepada 3 orang itu dia mengatakan Allah. Lalu Yakub ada lagi. Yakub mengenal Tuhan melalui pergumulannya. Sebentar Pak Hadi. Oh, Pak yang diselewes menelpon ke beliau ini. Kayak padat juga Ya, schedule sorry, Pak Pak, ya. dokter ini. Silakan. Sorry ya. Terus di kejadian berapa tadi? Kejadian 32 ayat 22 ya. Nah, jadi Allah memperkenalkan dia melalui Yakub melalui pergumulan ya, melalui pergumulan. Lalu kepada Stefanus dia melalui penglihatan, kepada Yohanes dia melalui bermata 7, bertanduk 7 ya. Jadi Allah itu datang kepada manusia memperkenalkan dirinya, dan di dalam setiap perkenalan itu Allah mewahyukan. Ada pesan-pesan kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Yohanes, kepada Stefanus, dan hampir semua Bible itu ditulis oleh para nabi dan rasul atas ilham Allah dan dorongan Roh Kudus. Dan itu semua seperti yang tertulis di 2 Timotius, di 2 Timotius 3 ayat 6, bahwa semua tulisan yang itu diilhamkan oleh Allah dan oleh dorongan dari Roh Kudus. Nah, terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas Allah. Jadi tulisan-tulisan ini dinubuatkan. Jadi kalau zaman dahulu Allah menubuatkan atau memberi pesan atau memberi firman kepada Bani Israel melalui nabi-nabi, Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, Maliaki, dan seterusnya. Pada zaman akhir Allah menyampaikan pesannya atau firman-Nya melalui anaknya. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat. Jadi ketika pada zaman dahulu Allah berfirman kepada Musa, Allah itu adalah Esa. Itu pada zaman dahulu sama Musa. Musa itu di Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Tetapi pada zaman akhir Allah berpesan melalui anaknya mengatakan Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Jadi apa yang sudah dikatakan pada zaman dahulu, itu perjanjian lama, pada nabi-nabi, disampaikan ulang pada perjanjian baru oleh Yesus sendiri. Karena Yesus adalah penyampai firman. Demikian ini wahyu-wahyu itu diwahyukan. Bisa. Oke, silakan. Oke, waktu habis. Sekarang kita tunggu set timernya masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi bertanya 2 menit, menjawab 5 menit, 2 menit aja. Oh, kalau enggak gini aja Bang Awi, fokus bertanya. Kalau enggak langsung aja dibikin 30 menit, satu sesi nanti 30 menit gitu aja. Oke, kita set waktunya 30 menit. 30 menit. Ya, 30 menit. Pak Dokter bertanya ke Bang Alif selama 30 menit. Nanti setelah itu Ustadz Alif yang bertanya ke Pak Dokter selama 30 menit. Ya, gantian ya. Saya izin 1 menit sebentar ya. Sebentar jauh dari 1 menit aja. Aduh, ya ke belakang sebentar. Maaf. Iya. Begitu ya Pak Dokter ya. Pak Dokter. Loh. Pak Dokter kebentar. Pak Dokter kebentar berarti. Kita tunggu Pak Dokter ya. Suaraku kecil kah? Iya, kecil. Kecil suaranya.
oke. Udah. Ya, itu bagus. Oke, Pak Dokter sudah masuk lagi. Kepental barusan. Ya, Pak Dokter kepental ya barusan. Aku tadi mau keluar dari share screen, terpencet. Oh ya, oke. Kita Sorry. tunggu Ustadz Alif 1 menit. Jadi sesi ini 30 menit ke depan ini Pak Dokter yang bertanya kepada Ustadz Alif selama 30 menit. Setelah itu nanti Ustadz Alif lagi yang bertanya ke Pak Dokter. Jadi silakan menanyakan apa saja, menguji apa saja ke Ustadz Alif. Nanti Ustadz Alif menjawab. Setelah itu nanti gantian Ustadz Alif yang akan bertanya ke Pak Dokter. Jadi Pak Dokter yang menjawab. Jadi biar ketemu poinnya langsung ya kan. Pak Ustadz Alif lagi ke belakang sebentar. Nanti mungkin ada sesi partisipan juga, Pak Gersa, Muslim DS, mungkin ada juga yang mau disampaikan nanti setelah ini. Setelah 1 jam. Ya, sorry karena tadi nggak enak Pak Adi lagi opening statement, saya nggak berani ninggalin. Ya. Lanjut. Gimana? Mau dokter bertanya dulu? Ya, Pak Dokter dulu yang bertanya atau Pak Dokter dulu yang ditanya? Silakan, bagaimana Pak Dokter? Ditanya aja, soalnya aku mau bertanya, apa yang mau saya tanya tentang Pak Ali? Jangan satu arah, Pak, harus 2 arah dong. Oke, nggak apa-apa Pak Dokter, Ustadz Alif dulu yang bertanya, biar nanti Pak Dokter juga menyiapkan serangannya untuk Ustadz Alif ya mengenai pewahyuan ini. Silakan Ustadz Alif. Ya, terima kasih Deng Awi. Tadi mohon maaf Pak Dokter, yang pertama kali mengenai berfirman Tuhan kepada Musa itu di mana? Sorry, saya sambil buka dulu. Saya tadi lupa nyatet. Di Kejadian berapa? Oh, aku share screen aja, boleh? Share screen, boleh? Oh, boleh. Oke. Oh, hanya host katanya share screen-nya. Oh, iya berarti ada kerawanan ya. Nggak apa-apa, saya bantu aja share screen. Suka ada kerawanan karena lagi serius di depan. Kejadian berapa tadi? Oh, sebentar. Di Keluaran 3 Keluaran. kalau nggak salah. Oh iya, tadi dengar Keluaran ya. Keluaran 3, ya. Keluaran 3. Apa namanya? Apakah ini wahyu pertama yang diterima oleh Musa? Bukan, yang mau saya ceritakan tadi bahwa Allah itu hanya bisa dikenal kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi dia memperkenalkan kepada Musa dalam semak duri, memperkenalkan ke Abraham dalam bentuk 3 rupa manusia. Kalau ke Yohanes itu dalam 7 tanduk dan 7 mata. Jadi itu perkenalan. Kalau kepada Yakub dalam pergumulannya, itu perkenalan pribadinya. Jadi belum wahyu. Tetapi di dalam perkenalan itulah ada wahyu, ada pesan, ada hal-hal yang harus dikatakan Tuhan. Soal pertama atau tidak, bisa saja memang untuk Musa ini, tetapi yang jelas yang saya narasikan tadi, Allah hanya bisa dikenal kalau Allah berkenan memperkenalkan dirinya. Kalau kita mau kenal Allah dengan kepintaran kita, kemampuan kita, membaca-baca buku tentang Allah, tidak akan ketemu. Itu maksud saya tadi. Baru setelah kenal dengan Allah, baru Allah yang mewahyukan kepada yang berkenan, Allah memperkenalkan dirinya tadi. Misalnya, Allah bisa menyampaikan wahyu melalui malaikat. Ya, Pak Dokter, izin saya maaf kepotong. Kalau kita bisa coba sedikit pahami dulu di Keluaran 3 ini, apakah di sini awal mula Musa menerima wahyu konteksnya, atau memang tidak bukan di situ konteksnya? Apakah dia pertama atau tidak saya kurang paham, tetapi yang jelas Allah memperkenalkan diri dalam semak duri di konteks itu. Karena di Keluaran 6 ada juga Allah mengaku bahwa dia Allah kepada Musa. Ini kan soal memperkenalkan diri. Jadi siapakah namamu? Kan Musa bertanya siapa namanya. Kalau yang di Keluaran 3 tadi kan belum. Dia hanya menampakkan diri dalam malaikat, tapi dalam semak duri. Terbakar. Baik, tapi di dalam Pak Dokter, belum diperkenalkan. Izin ya, biar saya, karena gini,
Coba saya sedikit baca ya. Di sini saya baca karena memang ini juga kita Bapak yang tadi disuguhkan. Mulai di sini ya. Ketika di nomor 4-nya, ketika Tuhan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah, apakah Musa di sini sudah mengenal bahwa yang berseru itu adalah Allah? Belum. Belum. Tapi kenapa dia sudah berani mengatakan ya Allah? Kan gitu. Nah, di sinilah penulis ini memang Musa. Penulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Serupa dengan kasusnya Paulus. Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Ya Tuhan. Padahal belum memperkenalkan diri, sudah Tuhan katanya. Nah, di situ artinya ada oleh dorongan Roh Kudus itu ditulis. Narasinya ditulis, diilhami. Gitu. Jadi kenapa iblis diizinkan berkata-kata di Bible? Karena semua yang dikatakan iblis itu tentu atas ilham Roh Kudus, diizinkan. Diizinkan itu terjadi supaya disajikan bahwa ada tanya jawab, ada proses sedemikian rupa, setiap kejadian-kejadian itu ada perikopnya, ada konteksnya. Jadi di sini memang dia itu. Kalau dia dikatakan iya, di ayat lain masih ditanya, siapakah namamu? Ada ayat ini di mana ya? 15 ya, di bawah itu. Nah, masih di ayat 15 itu, ayat 15, ayat 13. Tetapi, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Nah, dia 13 Pak, masih itu. Jadi kita mulai ayat 2 dulu Pak, mulai ayat 2 atau mulai ayat 1. Kita bahas ayat ini supaya jelas. Ya, gitu. Karena kalau Bapak langsung ke ayat 4, kan kronologi ayat 4 itu Bapak nggak tahu bahwa itu kan pertama nomor 2 itu malaikat. Ya, malaikat. Nah, iya betul. Makanya kan ya, di sini konteksnya pertama mengenai masalah Musa mengembalakan domba, kan, menggembalakan kambing. Betul. Ya. Mertuanya imam di Median itu sekali-kali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ia ke gurun Allah, yakni Gunung Horeb, kan gitu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Artinya ini malaikat Tuhan ini kan berbentuk api, memberitahukan saya tidak menjelaskan ya, yang keluar dari semak duri. Ya, jadi malaikat itu kan menampakkan diri ya kepada Musa gitu. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ini kan Musa belum tahu apapun kan? Bahkan belum tahu bahwa yang bakar nyala api itu malaikat, belum tahu. Ketika dilihat Tuhan, nah baru ini sudah bukan Musa ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah gitu. Nah, di sini kan Musa ini belum paham ini. Belum paham apapun, dia baru melihat ada api di semak duri, bahkan dia belum tahu kan, dia tidak tahu semak duri api yang nyala itu adalah malaikat gitu. Dia masih mencari informasi, tapi kenapa ketika ada yang menyeru, dia langsung bisa menjawab ya Tuhan kan gitu. Ya. Padahal ini baru mau menerima wahyu gitu. Oke, saya jawab bisa ya? Ya, silakan. Makanya tadi dari narasi saya mengatakan bahwa Allah itu hanya bisa kita kenal jika Allah berkenan memperkenalkan dirinya. Di ayat 2 langsung ya, di ayat 1 kan ada penggembalaan. Yang kedua, malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya, karena di dalam ayat yang lain, kalau Tuhan langsung menampakkan diri, orang memandang wajah Tuhan tidak akan bisa hidup, mati, binasa. Jadi melalui malaikat Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan dalam rupa semak duri yang tidak terbakar. Di ayat 2 itu kan masih malaikat murni kan? Ya, betul, malaikat. Malaikat ini yang menjadi api ya.
Ya, jadi di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu, tetapi semak duri itu tidak dimakan api. Itulah malaikat dalam rupa semak duri yang terbakar. Musa belum tahu ya kalau ini tuh malaikat kan? Musa belum tahu bahwa itu malaikat, tetapi penulis sudah mengetahui malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api. Kalau Iya, kita tahu malaikat itu kan, kalau pola pikir kita kan malaikat itu bersayap. iya, kita konteksnya Ya. ini posisinya di Musa. Ya, jadi di Musa itu hanya tahu nyala api, tapi nggak terbakar. Itu Betul. yang tahu Musa. Tapi penulis karena ilham Roh Kudus mengatakan itu malaikat. Penulis yang mengatakan itu. Tapi konteksnya penulis itu kan semua penulis itu atas dorongan atau ilham Allah atau dorongan Roh Kudus menulis. Padahal penulisnya adalah Musa sendiri, kitab Keluaran ini. Ngerti maksudnya? Jadi walaupun saya penulis, tetapi saya nggak bilang nama saya. Oh, jadi ini yang nulis Musa ya? Nah, iya, Kejadian, Keluaran bilang imam itu Musa, 5 kitab itu Musa. Jadi, konteksnya menurut penulis di sini, dia sudah tahu belum? Belum tahu. Sampai ayat 13 masih bertanya dia, siapa namamu? Belum tahu dia itu. Yang dia tahu ada nyala api keluar dari semak duri. Tapi semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Itu yang dia tahu. Baru di ayat 3 Musa menyimpang ke sana mencek. Kenapa tidak terbakar? Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Jadi Allah ada di semak duri yang terbakar tadi. Ada Allah di situ. Ya, lalu di ayat 5, lalu ia berfirman. Jadi Allah yang berseru dari tengah semak duri tadi berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di ayat 6 ia berfirman, akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Logika berpikir, kalau itu hanya malaikat, apakah bisa malaikat yang adalah utusan itu mengaku Allah? Ya, makanya di sini ada sedikit kebingungan pertama di sini Pak Dokter, bahwa ketika Musa belum tahu ini tuh apa sebenarnya kan gitu. Nah, ketika dia diseru, iya, ya, saya tahu. Ya, langsung Tuhan kan itu. Jadi kenapa dia langsung bisa mengatakan demikian? Padahal kan dia belum tahu apa-apa ini, masih mencari tahu. Mestinya misal begini, secara logikanya kan, Musa gitu kan panggil, dia menjawab, ya siapakah engkau misal gitu, atau dia bertanya dulu, tapi kenapa dia langsung tahu padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi disinilah tapi saya nggak bisa screen saya ya, jadi susah menjelaskannya. Sebentar, bahwa 1 Petrus 2 sebentar, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 20. Jadi yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi tulisan itu tidak dihasilkan oleh kehendak Musa. Sekalipun Musa itu adalah penulis kitab Keluaran. Musa itu menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi semua nubuat dihasilkan oleh, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya kembali ke Keluaran tadi, Keluaran berapa tadi? 3 ya? Ayat 1. Keluaran 3. Nah, ayat ini bahwa lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia atau Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan. Kalau ini tulisan Musa, hasil pemikiran Musa, maka Musa tahu bahwa itu malaikat Tuhan. Tetapi karena oleh dorongan Roh Kudus,
kitab nubuatan ini ditulis, maka Musa menulis ini, tetapi yang ditulis kejadian-kejadian antara Allah dengan dia sendiri. Tetapi karena ini inspirasi atau ilham dari Allah, atau dari dorongan Roh Kudus, bukan karena kehendak penulis, maka kejadiannya sedikit membuat kita bingung. Bingungnya di mana? Di ayat 2 katakan malaikat. Tetapi malaikat yang menempatkan itu kan dalam nyala api. Tetapi ketika Musa mencek, kok nggak terbakar ya? Mengapakah tidak terbakar semak duri? Baru di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu. Jadi semak duri yang terbakar tadi itu kan malaikat. Yang tidak terbakar itu malaikat. Ya, tapi dari dalam itu Tuhan berseru. Bersama malaikat berarti di sana ada ya? Bukan bersama malaikat. Makanya saya bilang tadi. Enggak, maksudnya gini loh Pak Dokter. Yang malaikat ini sebenarnya siapa? Tuhan. Malaikat kan, bukan Tuhan kan? Tuhan. Karena kalau langsung Tuhan, tidak seorang pun melihat Tuhan bisa hidup. Makanya dalam rupa malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Tetapi malaikat yang dimaksud itu dalam semak duri yang tidak terbakar. Pak Dokter, Ya. di sini jelas loh kalimatnya. Lalu Ya. malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Malaikat Tuhan bukan. Maksud saya di sini, pola pikir Bapak malaikat itu apa? Ya malaikat lah, utusan Tuhan. Ya, betul. Ada orang gambar sekarang bahwa malaikat itu bersayap. Tapi dalam konteks ini, malaikat Tuhan itu adalah semak duri yang terbakar. Iya, Dalam dia kan konteks ini ya, bisa berubah wujud, Pak Dokter. Ya, wujud malaikat di sini adalah nyala api yang keluar dari semak duri. Bisa terima bahwa malaikat itu nyala api yang keluar dari semak duri. Itu wujudnya. Ya, wujud malaikat di sini kita terima, dan ini konteksnya adalah malaikat, bukan Tuhan. dalam ayat 2 benar. Oke. Ya, malaikat ya. Malaikat. Tapi malaikat itu wujudnya dalam nyala api. Ya, yang keluar betul. dari semak duri. Itu Bungkus. sebagai Cocok. petunjuk itu, agar Musa itu kan datang ke sana. Ada Betul. sesuatu yang aneh, kan gitu. Oke, jadi ayat 2 ini bisa terima ya, bahwa malaikat itu dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi Ya, semak duri ya. itu tidak dimakan api. Ya, Itulah dan malaikatnya. itu malaikat Itulah ya, bukan Tuhan. Ya, malaikat Nah, bukan Tuhan ya. Di ayat 2 itu masih malaikat ya. Oke, sip. Iya, makanya Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar? Kan ini keanehan Nabi Musa kan, tujuannya kan ini membuat suatu perhatian agar Musa itu ke sana gitu. Yang ditunjukkan oleh malaikat, utusan Tuhan kan, semak duri itu. Betul. Ketika dilihat Tuhan, nah baru di sini Tuhan melihat bahwa Musa datang ke sana, yang malaikat Tuhan itu menjadi api itu, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Nah, semak duri ini yang api itu kan? Betul. Yang malaikat tadi. Yang malaikat tadi, yang berseru ini malaikat tadi atau Tuhan? Kalau saya mengatakan tadi, secara saya Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui malaikat. Malaikat yang nyala api keluar dari semak duri. Iya, Pak Dokter. Izin, Pak Dokter. Jadi begini, Ya. Pertama, yang nyala api itu adalah malaikat Tuhan kan? Betul, di ayat 2. Nah, yang berseru kepada Musa itu Tuhan. Ya, Tuhan dari mana? Kok Tuhan dari mana? Ya, Ya Tuhannya malaikat dan Tuhannya Nabi Musa lah. Bukan. Dari ayat mana tadi? Ayat 4 itu ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang itu, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Apakah yang berseru dari tengah-tengah semak duri itu adalah yang tadi malaikat menjadi api? Ya. Loh, berarti bukan Allah dong kalau gitu, berarti malaikat. Bukan. Jadi Malaikat kalau Tuhan. dia 4, yang dia 4 ini kan Musa menjawab, ya Allah.
Pertama, bahwa tertulis Allah berseru. Yang kedua, Musa mengakui, ya Allah. Masih ragu dan bimbang. Nggak apa-apa. Lanjutkan ke ayat 5. Yang berfirman tadi, apakah malaikat bisa berfirman? Ya tentu Ya, makanya 6 lagi. berarti yang berfirman itu bukan malaikat, tetapi Allah itu kan. Makanya saya bilang bahwa Allah memperkenalkan dirinya dalam rupa malaikat. Tapi konteksnya di sini malaikat Tuhan, bukan malaikat utusan atau Tuhan jadi malaikat, bukan. Kalau malaikat Tuhan itu konteksnya Tuhan atau bukan? Secara secara global secara umum kita pelajari itu intinya itu dia Tuhan. Oh, nggak bisa. Mobil Pak Adi apa Pak Adi? Maksud saya gini, Pak. Di ayat 4 itu Tuhan berfirman kan, dan Musa menjawab, ya Allah. Ya. Yang ayat 5 berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi Tuhan berfirman. Apakah malaikat berfirman? Tentu tidak. Di ayat 6, ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Apakah malaikat itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Nah, berarti kita tangkap di sini Pak Dokter. Di sini tuh ada malaikat Tuhan, ada Tuhan. Malaikat Tuhan itu yang menjadi api, sementara Tuhan yang berseru kepada Musa. Kan gitu sebenarnya simpelnya kita. Sebelum kita ke yang lain konteksnya. Kalau cara pandang saya tidak. Allah seperti pembukaan tadi, Allah mau memperkenalkan diri. Allah hanya bisa dikenal kalau Allah berkenan memperkenalkan dirinya. Di dalam konteks ini, Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam rupa malaikat. Alasannya, kalau Allah memperkenalkan diri dengan rupa Allah, maka sesuai dengan ayat yang lain, tidak seorang pun manusia bisa hidup melihat wajah Allah. Oke, baik Pak Dokter. Kalau memang dipaksakan demikian, coba bagaimana cara menjelaskan tentang malaikat Tuhan? Baik. Jadi kalau malaikat-malaikat Tuhan itu kan di dalam konteks ini kita jangan lari ke konteks. Karena jelas memang di ayat 2 jelas itu hanya malaikat. Oke. Tapi malaikat itu adalah menampakkan diri kepada dalam nyala api yang keluar dari semak duri yang tidak terbakar. Jadi malaikat itu modelnya yang dilihat langsung oleh Musa adalah semak duri yang terbakar. Tetapi semak itu tidak terbakar. Ada nyala api keluar dari semak duri, tetapi semak duri itu tidak dimakan api. Itulah malaikat itu. Yaitu Ya. malaikat kan? Yaitu Nah, malaikat, jadi- bukan Tuhan kan? Iya betul. Jadi udah tahu bahwa malaikat, kalau pola pikir saya malaikat itu bersayap, tinggi besar. Yaitu aslinya, dua. tapi kan dia bisa berubah wujud. Dalam wujud ini malaikat itu di dalam nyala api. Iya, Keluar betul. dari semak duri, tetapi tidak dimakan api. Tapi dari dalam terus di ayat 5, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Jadi ayat 2, ayat 3 kita masih sepakat itu malaikat. Kita sepakat bahwa itu malaikat. Bisa terima? Ayat 2, 3. Bahwa itu sebatas malaikat masih. Iya, malaikat Tuhan. Lalu- Kita jangan putus di sini, malaikat Tuhan. Oke, malaikat Tuhan. Oke. Dan Oke, kita lalu- sepakat kan bahwa yang namanya malaikat bukan Tuhan dan Tuhan bukan malaikat. Ya, dalam 2, 3 itu sepakat itu malaikat Tuhan. Lalu Ya. di ayat 4, lalu di ayat 4, 5, 6. Nah, kita konteks dulu, kita baca dulu ayat 4, 5, 6. Baru kita kasih komentar. Oke, saya bacakan ayat 4, 5, 6 saya bacakan, setelah itu baru kita diskusikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat. Sebentar, saya baca dulu. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di ayat 4, 5, 6 yang berbicara itu malaikat atau Allah? Allah, Tuhan ini. Allah itu. Jadi Ketika makanya ketika dilihat Tuhan, ini kan ketika dilihat Tuhan, ya, berarti di sini bukan dilihat malaikat kan? betul. Oke. Di sini tugas malaikat sudah selesai ya? Tugas malaikat kan harus memperkenalkan diri, ya kan? Jadi malaikat yang memperkenalkan itu dalam rupa nyala api. Iya, betul. Makanya di sini ketika dilihat Tuhan, setelah dia melihat malaikat yang menjadi api, barulah Tuhan di sini bekerja, kan gitu kalau kita coba rekonstruksi ya. Kan gitu kan? Ya, boleh, Nah, lanjut. iya, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Nah, ketika dilihat Tuhan nih, karena apa? Ya, karena tadi malaikat itu sudah menjadi api sebagai alat untuk menggiring Musa ke sana kan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah, kan gitu. Nah, artinya di sini tugas malaikat sudah selesai, yang menjadi api di semak duri itu, ya kan, api semak duri itu, lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhan ini bukan malaikat dan malaikat bukan Tuhan. Memang malaikat ini adalah bagaimana penyampai wahyu, pemberi tanda-tanda bahwa kebesaran Tuhan, kan gitu sebenarnya di sini. Menurut yang saya pahami bahwa sejak awal tadi saya sudah pembukaan, Allah hanya bisa diketahui kalau Allah memperkenalkan diri atau menyatakan dirinya kepada manusia. Allah dalam konteks ini menyatakan dirinya melalui malaikat. Hampir sama dengan Yakub bergumul dengan manusia, padahal itu malaikat. Hampir sama dengan Abraham melihat 3 sosok manusia, padahal itu malaikat. Jadi makanya saya bilang di ayat 2-3, oke, itu malaikat dalam nyala api. Tetapi dalam nyala api itu berbicara. Padahal nyala api itu kan malaikat. Berarti yang berbicara itu malaikat atau Tuhan? Kan nggak ada konteks, nggak ada dibilang bahwa Allah dan malaikat ada di semak duri. Tidak ada keterangan. Cuma malaikat itu dalam rupa nyala api. Dalam rupa nyala api itu ada suara Tuhan dan mengaku bahwa dia Tuhan, bahwa dia Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Oke, baik Pak Dokter. Mungkin silahkan saya kembalikan kepada Pak Dokter ya kesimpulannya bahwa yang namanya di sini adalah tetap bahwa menurut Pak Dokter yang berkata kepada Musa itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri dalam konteks ini. Karena kalau dia, tapi dalam rupa malaikat ya, dalam rupa malaikat, Allah yang berfirman, Allah yang berkata-kata. Ya, dalam rupa malaikat. Di sini Pak Dokter, ini konteksnya ini sama nggak ini oknumnya ya? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam bentuk api. Ini konteksnya dengan ketika dilihat Tuhan, itu sama nggak oknumnya? Sama. Kok bisa sama? Alasannya apa? Alasannya adalah dari awal tadi sudah katakan bahwa kitab suci ini ditulis atas dorongan Allah, bukan atas bukan ke situ Pak Dokter. Maksud saya gini, malaikat Tuhan menampakkan diri menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Ini malaikat Tuhan ya. Dan dia bukan Tuhan kan di sini konteksnya. Dalam konteks itu ya belum. Ya. Nah, berarti di sini ketika dilihat Tuhan, berarti di sini bukan malaikat kan gitu. Tetapi yang melihat kan Tuhan, ya kan? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Tadi semak-semak duri yang terbakar itu malaikat kan? Iya. Dari tengah-tengah itu Tuhan berseru kepada Musa dan Musa menjawab, "Ya Allah." Ya, kembali lagi bahwa ini silakan nanti kesimpulannya di Pak Dokter sih, bahwa malaikat Tuhan di sini adalah malaikat itu pasti utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan di sini ketika Tuhan, maka di sini bukan malaikat, kan gitu aja sebenarnya simpelnya. Bu, kalau pemahaman itu hampir sama. Kalau malaikat itu adalah bersayap.
Tapi Ya dalam itu kan konteks ini, aslinya. ya, tapi dalam konteks ini dalam ala api. Ya, aslinya dalam ala api. Tapi faktanya nyala api itu bersuara. Dan dia berseru kepada Musa, dan Musa tahu bahwa ia Allah. Musa sendiri yang mengaku di ayat 4 itu ia Allah. Padahal Musa belum tahu siapa dia. Di ayat 15 masih bertanya, siapakah namamu? Kalau kita baca sampai ke bawah itu, dalam ayat ini masih, bukan ayat yang lain. Baru malaikat yang bersuara itu mengaku dia Allahnya ayahnya Musa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Jadi baik. yang ada satu Allah. Ya, Dia mengaku kita sepertinya sudah menghabiskan waktu di sini terus ini, Pak Dokter. Cuman menarik karena belum sampai titik sampai saya merasa menyimpulkan bahwa bisa secara tepat di logika saya, tapi ya itu kembalikan kepada Pak Dokter sih sebenarnya. Artinya begini, maaf kalau saya noise sekali ya, ada anak datang lagi. Bagaimana konsep pewahyuan itu dalam keyakinan Pak Dokter itu seperti apa aja? Ini salah satu contohnya kan. Memang di sini ini salah satu. Kalau kita iya. baca sampai ke bawah, disinilah Tuhan memberikan wahyu, memberikan perintah. Melalui Tuhan, ciptaannya kan. Aku mengutus aku. Aku huruf besar itu Tuhan, aku huruf kecil Musa. Di ayat 14 kalau baca. Tapi saya nggak bisa ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku gitu. Ini di ayat 14, ayat 13 ya. Coba dia 13. 13. Tunggu ayat Noise. siapa? Di ayat berapa Pak Dokter? Ayat 10 dulu, ayat 10. Jadi sekarang pergilah gitu ya. Ya. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Firaun, dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Stop. Jadi sekarang pergilah aku, yaitu tadi yang menampakkan diri dari semak duri tadi, mengatakan kepada Musa, aku mengutus engkau ke Firaun. Yang bersuara itu. Iya, yang bersuara. Iya. Yang menampakkan yang di sini sebenarnya malaikat atau Tuhan sih Pak Dokter yang jadi api itu? Itu malaikat kata penulis, ya. Tetapi setelah kita intinya adalah Tuhan. Diakui Musa dan dia pun mengaku Tuhan. Di mana? Ini jadi bingung. Ayat 6 dia ngaku Tuhan. Yang berfirman Oke, waktu habis 30 menit ya. Break dulu. Kita break dulu. Bang Alif. Ya, sambil break dulu mungkin ada tanggapan dari Pak Ersa dan ada Ibu Putri. Ibu Putri ini Ibu Pitmoy Kak. Selamat malam Ibu Putri. Selamat Pitmoy malam. Dwi Agama ya. Ibu Pitmoy. 30 ya tadi ya lupa. Ya, 30. 30. Kita serikan dulu sambil menunggu Ustadz Arif tadi. Oh iya, menurut saya itu ada semak, ada api, tapi semak tidak terbakar ya. Terus Musa diperintahkan, Musa tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini kudus. Menurut saya itu melambangkan kehadirat Allah. Karena tempat ini kudus, Musa diharuskan tanggalkan kasutnya atau sandalnya. Ada hadirat Allah di situ. Itu menurut Ibu Pitmoy. Ya, nanti lah. Jadi itu ya. Apa ya? Menurut Bang Irsa gimana Bang Irsa? Saya nggak komen, hanya saya pusing itu aja. Saya nggak komen karena menelaah itu jadi nggak ada kejelasan. Ini malaikat Tuhan digabung ya. Sebenarnya itu kan dua sosok, malaikat dan Tuhan. Ya. Nah, tapi bisa misalnya apa? Kursi roda. Ini ada kursi dan roda. Tapi kalau digabung kursi roda itu adalah kursi yang ada rodanya. Nah, sama ini malaikat Tuhan. Sekarang satu sisi merujuk ke malaikat, satu sisi merujuk ke Tuhan. Padahal kalau penggabungan itu satu entitas, satu sosok.
Oh, Aku Iya. ya Sorry. silakan kalau aku bingung gitu Aku aja. komen lagi ya. ya. Terus itu Musa itu diutus Allah, itu aku telah mendengar penderitaan orang-orang Israel. Aku mengutusmu kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa-bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Ya berarti itu kehadiran Allah. Allah mengutus Musa. Oke. Allah mengutus Musa agar ya. Apakah tadi itu sama atau berbeda dengan Pak Dokter Adi penjelasannya? Iya, Kalau ada boleh lanjut. share screen biar ayatnya kita baca bersama, kan itu lebih Oke, jelas. oke, Jadi oke. kalau Kita share screen. kita ambil ini 5 menit paling lama ya, baru masuk sesi berikut. Silakan di share screen aja. Share screen Bang Alif. Ya, pertanyaannya padahal baru satu ini. Aduh, menghabiskan 30 menit ternyata nggak siap. Oke, di share screen Makanya. dulu. Oke, silakan. Musa Ada Ibu Putri, mau dengan Ibu Putri dengan Pak Dokter Adi dulu kita Jadi dengarkan. Maaf. ini ada jedanya Bang Alwi ya. Ya, ini Ceritanya jeda aja 5 menit kita break dulu kan, Iya, sambil jeda. evaluasi sedikit. di Ada Ibu keluaran Putri. itu ya. Oke, silakan Ibu Putri, Pak Dokter Adi, Pak Gersa untuk evaluasi narasumber, tidak usah Ustaz Baik. Alif. Jadi saya baca dulu ya beberapa sebentar, Ibu supaya Putri, ya. berapa supaya Silakan Pak Dokter. saya Keluaran Musa diutus keluaran 11 kecil. enggak kita bicarakan topik ini dulu, jangan yang lain. Ya, itu kehadiran Allah, Allah mengutus Musa. Allah mengutus Oke. Musa. Baik. Ini Ya, Bang memang Alwi sedikit. Ini diperjelas saja. Ini temanya tadi kan konsep pewahyuan. Iya. Itu Bu Bisnoy. Jadi Iya. biar enggak ini ya ada kejelasan bahasanya konsep pewahyuan. Monggo lanjut. Ya, silakan. Ini mau dikomentarkan tadi, silakan. Silakan Pak Dokter Adi dan Ibu Putri. Mau di-share ayatnya, Ini sudah ada di layar. tapi dibaca aja. Oh, kecil sekali ya. Di keluaran 3. Kalau Tapi- boleh saya share screen supaya tebal hurufnya. Udah ada. Di keluaran Sebentar. 3. Coba bisa nggak Pak Dokter? Kalau nggak bisa memang lagi tidak didukung ini. Ya, di setting dari depan ya. Tanya. Dari depannya Oh, disetting karena khawatir ada yang tidak diinginkan. Atau Berarti saya Ya. bacakan aja kalau gitu. Saya bacakan Ya, dibaca ayat aja. 1 sampai 14 ya, saya bacakan dulu. Jangan cuma Ya, satu ayat ya. Dari keluaran 3. Saya baca keluaran 3 mulai ayat 1 ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba, Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, dan aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau?
Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus aku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku huruf besar kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Ya, Udah jadi sampai situ. mau saya terjemahkan di sini di ayat 2 memang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam rupa semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar, tidak dimakan api. Itulah malaikat itu. Jadi malaikat yang dilihat Musa itu adalah dalam rupa nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak duri itu menyala, tidak dimakan api. Setelah Musa mencek, berserulah Tuhan dari nyala api, dari tengah-tengah semak duri itu. Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Itu poin pertama. Kenapa langsung Musa tahu bahwa itu Allah? Itu pertanyaan Ustaz Alif tadi. Itu ayat 5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat tanggalkanlah kasihmu. Baru yang berkata dari semak duri itu berfirman. Di ayat 6, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di dalam konteks ini, yang berbicara dari semak duri itu adalah Allah. Dan mengaku dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Tuhan itu kata ganti untuk Allah Israel di kamus terakhir. Jadi kata ganti Yahweh di halaman ini. Ya. Enggak, Bu Putri, yang kita bahas kan apakah malaikat itu yang di sini, apakah Tuhan? Apakah itu malaikat Tuhan atau Tuhan? Yang pertama disebut malaikat, tapi kesininya Tuhan sendiri yang mengaku. Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Ya, jadi intinya kalau saya Bu Putri, saya memahami bahwa Allah dalam rupa malaikat memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tapi Allah kan dalam rupa malaikat ya. Ini Allah mengutus Musa agar mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Benar. Mengutus, ya. Benar. Berarti Allah, tapi bisa berupa malaikat itu mungkin ya merupakan berupa malaikat. Tapi yang mengutus itu dalam rupa malaikat. Karena di ayat lain tidak ada seorang pun bisa melihat rupa Allah bisa hidup. Iya. Tapi ini hadirat. Ya termasuk Musa juga kan, manusia tidak sanggup kan melihat rupa. Ya, makanya Musa minta izin di ayat lain untuk melihat kemuliaan Allah, boleh, tetapi bagian belakang wajah yang boleh kau lihat. Ya, bagian depan nggak bisa. Ya. Kalau melihat kemuliaannya ya bisa lah. Kan kemuliaan itu maksudnya wajah. Dari Itu belakang. Ya. melihat wajah. Ya, jadi saya bacakan ayatnya Keluaran 33 ayat. Boleh saya Nah, ini Keluaran 33 menarik lagi nih. Sebentar, keluaran berapa ini? Kemarin gue. ayat 18. Ya, Oke. keluar semua. Ya. Keluaran 33 ayat 33. Oke. Ini kayaknya ini menarik lagi pembahasannya di sini. Ayat 18 ya. Oke, sebentar saya coba share screen. Kalau yang pakai HP bisa dicubit aja, dilebarin sebentar ya. Nah, saya berarti pensiun untuk menjawab dulu sementara ini. yang saya tanya pun nggak tahu Pak. Nanti saya belajar lagi bertanya.
Nggak apa-apa, bertanya itu gampang, jawab yang sulit itu Pak Dokter. Ya, apa yang mau saya tanya? Saya nggak tahu kan? Ya, karena tidak Artinya tahu itulah bertanya. masalahnya gini, tidak tahu apa yang tidak diketahui. Tidak tahunya, Baik. nggak tahu, tidak tahunya aja tidak tahu ya. Iya, Iya. mau nanya apa? Ya, Baik, kita ke sini ya. Pak Dokter di mana? 18. 18. Keluaran 33 ayat 18 mulai. Coba. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan apa ini? Segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aduh, anakku datang lagi. Namanya mana? Sabar Ibu Putri, selikan dia ya. Belum tidur kan si Aku kecil. akan memberi. Ya, di sini gimana Pak Dokter, jelasin aja Dok. Saya Oke, enggak. saya bacakan, setelah saya bacakan saya jelaskan. Ya. Ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Menurut saya itu kemuliaan itu wajah. Di ayat 19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku hidup. Baru di ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi belakang kepalanya boleh dilihat, wajah itu yang nggak boleh. Karena di ayat 20, firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu loh konteksnya Pak Ustadz. Iya, berarti tidak bisa melihat wajah Tuhan kan? Makanya Iya. Tuhan menampakkan diri kepada Musa itu dalam rupa malaikat tadi. Tadi itu bukan konteks Tuhan menampakkan diri dalam rupa malaikat loh Pak Dokter. Saya sudah mengatakan dari awal, Tuhan hanya bisa dikenal kalau Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya. Gini gimana Dokter? Ini di nomor 11-nya gimana ini? Nah, makanya aku bilang di sini kan ada perkataan atau bahannya di ayat 10, berhadapan muka dengan muka. Seperti di ayat 11 ya. Ayat 10 berhadapan itu. muka. Dan Oke, Tuhan berbicara sebentar. kepada Musa dengan berhadapan muka seperti. Ada kata seperti. Ya kan? Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu Kemudian penegasan kepada- malah itu penegasan itu. Berarti benar-benar Ya. berhadapan muka. Tetapi di Bukan, sini dia tidak sanggup. Seperti. Ada kata seperti itu. Tetapi Sepertinya apa? Seperti orang berbicara. Seperti orang seorang berbicara dengan temannya. seorang berbicara bertemannya. Iya, berarti Betul. berhadapan muka kan? Seperti, tapi bukan persis. Karena ada ayat lain yang menerangkan. Sama seperti tadi di ayat 2 malaikat. Tetapi masa malaikat mengaku bahwa dia Allah? Musa menutup mukanya, ada yang tadi ayatnya yang Musa menutup mukanya. Makin bingung Ada kan? memang. Ayat 6. Ayat 6. Oke. Ayo. Oke, mau diselesaikan di pembahasan ini atau pindah ke sesi berikut? Mungkin Ustadz Alif apa evaluasinya untuk tema ini, nanti setelah itu Dokter Adi dengan Ibu Putri dulu, baru Dokter Adi. Silakan Ustadz Alif. Sepertinya Ustadz Alif lagi diganggu sama si kecil. Kita tunggu sebentar. Silakan untuk Ibu Putri tanggapan terakhirnya untuk ini, sekaligus closing statementnya untuk yang tadi dibahas ini. Silakan Ibu Putri dulu. Nanti Dokter Adi yang terakhir. Tadi di ayat pertama lagi Musa melihat semak, tapi ada api, tapi tidak terbakar kan? Itu tadi merupakan malaikat ya, disebutnya aku malaikat Tuhan yang menampakkan berupa malaikat gitu. Tapi ayat kesininya malah itu mengutus Musa, malah itu Allah mengutus Musa
Jadi yang tampil itu, yang tampak itu Allah atau malaikat, itu aja dulu kesimpulannya menurut Ibu Putri. Tadi di ayat pertama berupa malaikat ya. Oh, pertama Di malaikat, ayat mana? terus Ya, nanti di tapi kan akhir-akhirnya kesini-sininya menjadi Allah gitu ya. Allah Oke, mengutus oke, terima kasih Bu Putri. benar-benar. Nanti sesi berikut lagi. Silakan Pak Dokter, bagaimana kesimpulannya untuk keluaran tiga-tiga ini dalam sistem pewahyuan? Kalau keluaran ketiga itu adalah memang Allah memperkenalkan diri atau menyatakan dirinya kepada Musa lewat malaikat. Oh, lewat Kalau dia malaikat. langsung lewat malaikat. Oke. Tapi dia sendiri sebenarnya. Oke, kalau dari Pak Dokter Adi bahwa dari awal sebenarnya dia sendiri cuma memperkenalkan dirinya melalui malaikat dalam rupa malaikat. Oke, tiga sesi berikut, Pak Dokter Adi atau Ibu Putri juga boleh ikut bertanya ke Ustadz Alif kalau sudah ini, Ustadz Alif sudah bisa, atau dengan tema yang sama ya tentang pewahyuan, karena dalam Al-Quran juga ada membahas tentang ini, tentang Musa, Nabi Musa yang ditunjukkan arah melalui nyala api oleh Allah ya. Hampir sama narasinya seperti ini, hampir sama ada. Oke, saya kalau itu pertanyaan saya Pak Alif, silakan ditampilkan dalil-dalil yang menceritakan bahwa Allah menampakkan diri dalam api kalau ada di Quran, sama yang hampir seirama dengan ini. Dalilnya di mana? Oke, ada. Ada di Quran, sebentar ada. Hampir seirama dengan ini, cuma bukan menampakkan diri ya, nanti ada bahasanya berbeda. Cuma ada nyala api juga. Hampir seirama persis. Sebentar, Ustadz Alif akan itu dalam surat Toha. Surat Toha ayat 14 kalau tidak salah ya. Share screen-nya di aja. Share screen-nya. Ini yang share screen Ustadz Alif apa Dr. Adi ini? Enggak, aku share screen nggak bisa katanya. Ustadz Alif ini yang share screen. Sebentar, Ustadz Alif masih tutup mic-nya. Saya nggak bisa share screen. Iya, Ustadz Alif yang share screen. Yang co-host tadi waktu Pak Dokter belum kepental masih bisa. Oh, Pak Dokternya kepental? Kepental tadi sempat keluar tadi. Kasih co-host tadi kan. Iya. Iya. Sebentar kita tunggu Ustadz Alif ya. Di dalam Al-Quran juga ada ini. Al-Taha berapa Pak? Al-Taha berapa? Ya lanjut, tapi maaf ya aku sambil diganggu terus, ini nggak enak. Nggak apa-apa, nanti Bang Ersa yang bantu. Ustadz Alif silakan di share screen, ini giliran mereka bertanya. Ini nanti Ibu Putri mungkin Pak Dokter bertanya. Silakan di share itu dalil Al-Quran yang kita jelasin iramanya hampir sama seperti itu, yang ada nyala api juga. Tentang bagaimana Allah berfirman kepada Musa. Silakan. Di sini nanti ada Bang Ersa juga bisa bantu untuk menjelaskan jika Ustadz Alif ini diganggu sama si kecil. Silakan di share screen dulu, tampilkan aja itu ayatnya itu sepanjangan. Ngempeng itu, minta ngempeng itu. Oke, itu Ustadz Alif search nanti Al-Qur'annya. Surat Toha. Ya, mulai dari sini kalau dari apa namanya kisah Nabi Musa, kalau di At-Toha sampai ayat berikutnya juga di saling berkaitan itu di Al-Qasas ayat 30 di situ ya. Ayat 30. Jangan. Aduh. Dedek. Itu Dokter Adi tulisannya kebaca nggak? Kemana ini? Dokter Adi tulisannya kebaca? Apa saya bacakan? Al-Taha. Jadi saya coba terjemah dulu ya di sini sambil bantu nanti penjelasannya mungkin Pak Ersa kan dari ayat 9 langsung saya terjemah biar nggak kelamaan. Apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Jadi ingatlah ketika Musa melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk di tempat api itu, kan gitu. Ketika mendatanginya tempat api, Musa dipanggil, wahai Musa,
sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Ini masih agak mirip-mirip ya, yaitu tua. Nah, jadi sebentar, anakku jangan dong. Ada kasas Aku juga di itu sini, ya, sebentar ya, silakan. ya betul. Nanti sekalian ya. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini sementara sampai di sini dulu gitu. Nah, ada sebenarnya di sini masih berlanjut sih, cuman ini kan konteks mengenai tadi yang paralel dengan itu. Kasas ayat berapa itu yang Dari 28 sebentar di sini ada. setelah tiba Musa di jalan api itu ya? Nah, sama di sini ini ayat berkaitan. Nah, contoh nih, Palamma qada Musa gini ya. Aduh, jangan. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan itu dan berangkatlah dengan istrinya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, kan masih mirip, dan ini penguat dari sebelumnya kan, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api kan, maksudnya kan dengan keluarganya ini nanti akan membantu dia menghangatkan badan, paling tidak api itu bermanfaat lah kurang gitu kan, sebenarnya dia belum tahu kan. Maka ketika dia Musa mendampingi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, lemparkanlah tongkatmu, dan ya seterusnya sih sudah berkelanjutan ya. Iya, itu. Diutus. Begitu. Kembali ke tadi surat itu akan biar dijelaskan, karena tadi Pak Dokter menanyakan tentang dari dalam Al-Quran yang ada kemiripan dengan yang di tadi apa itu tentang api-api itu kan. Cuma di sini silakan dijelaskan masalah api di sini. Di sini api bukanlah perwujudan daripada Tuhan itu, bukan. Di sini hanya sebagai petunjuk. Silakan Ustaz Alif atau Bang Irsa. Ya, betul. Api itu petunjuk, api itu memang petunjuk. Makanya kan tadi Nabi Musa ini kan agar dia berangkat kepada satu tempat yang dituju, yang tempat yang suci itu, ya innaka bil wadil muqaddasi tua ini, di tempat yang suci kan, lembah yang suci ini, maka agar dia paling arahnya ke sana diberilah satu petunjuk gitu, yaitu api. Nah, mengenai misalnya begini, apakah api ini malaikat yang memang dia sebagai pembawa petunjuk, pembimbing Nabi? Ya bisa. Tetapi kalau dikatakan Tuhan itu nggak bisa di sini, karena di Islam itu konteksnya sudah jelas bahwa Allah itu tidak, Allahu Akbar, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Silakan lanjut Pak Ersa dulu. Bang Irsa, silakan Bang Irsa, tolong dibantu Bang Irsa. Tadi ditulis juga aku lah Allah, ada tulisannya tadi. Akulah Allah. Iya, ini ada. Ya. Di ayat 12 ya, silakan Bang Irsa dijelaskan ini. Ya, memang gini. Kalau di Islam, ya di Islam itu Allah jelas. Tadi kan di ayat yang di tempat lain kita ada 3 cara pewahyuan itu. Bisa dengan lewat tabir, lewat utusan. Terus satu lagi wahyu langsung, menerima wahyu. Nah, itu nabi ya. Sementara mungkin saya seret sedikit ke manusia ya. Manusia itu ada bisa namanya ilham. Nah, bahasa ilham, bahasa pewahyuan. Ilham itu bahasanya apa? Tapi manusia aja bisa mendapatkan ilham. Sesuatu yang akhirnya berada pada orang-orang tertentu dengan kesolehan tertentu, dia mampu untuk mentransfer ilham itu disampaikan ke para umatnya. Katakanlah kiai, ustadz. Nah, di sini kalau tadi terus
apa ya, yang ya intinya ya seperti itu. Terus ada innani anallah. Statement-statement itu adalah wahyu. Itu aja, apa yang ada itu dari malaikat. Kalau tadi tentang tempat, tentang api itu ya pengarah. Karena kalau karena ada sesuatu yang spesifik, Allah itu Maha Suci. Tentunya tempatnya pun harus layak. Iya. Harus layak. Terompahnya harus ditanggalkan karena tempat ini kudus. Ya. Arahnya ke sana. Mungkin itulah secara umum ya. Kalau mau spesifik betul-betul detail ya kita nggak akan bisa. Nanti kita jadi nabi nanti. Ya, begitu ya penjelasannya. Bahwa memang begini, kenapa Nabi Musa ini mendapat gelar Kalimullah, orang yang berkomunikasi dengan Allah. Karena beliau ini salah satu nabi diberi kelebihan. Masing-masing nabi itu kan memiliki kelebihan masing-masing. Bagaimana Nabi Isa, Nabi Muhammad, juga Nabi Musa gitu. Nah, salah satu kelebihan Nabi Musa adalah yang berkomunikasi dengan Allah gitu secara langsung. Tapi jangan digambarkan seperti konteks bagaimana komunikasinya manusia dengan pita suara dan lain sebagainya, itu yang tidak bisa. Karena di Islam itu Tuhan itu, eksistensi Tuhan itu sudah jelas dan tegas, tidak bisa sama dengan makhluknya gitu. Makanya kalimatnya adalah di sini kalau di Al-Qur'an ya, Allah menyediakan tempat. Jadi manusia itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan kecuali dengan cara Tuhan sendiri. Kan gitu berkomunikasinya. Saya mau nyiapin ayat apa, keburu lupa ngomong dulu. Begini, poin pertanyaannya begini, Pak Dokter tadi. Di dalam Al-Quran tentang api, kalau tadi kan Pak Dokter menyatakan bahwa api yang digambarkan dalam Bible tadi itu adalah perwujudan pernyataan dirinya malaikat yang kemudian adalah Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana penjelasan di Al-Quran ini? Api ini apa? Sebagai apa dia? Apakah dia perwujudan atau bagaimana? Ini yang perlu kita jelaskan ke Pak Dokter ini dengan Ibu si Fitmo ini. Itu bukanlah perwujudan daripada Allah itu. Silakan. Bukan perwujudan dari Allah. Kalau perwujudan dari kekuasaan Allah itu bisa, bukan zat Allah ya. Artinya Allah Maha Kuasa, Allah menghadirkan api. Tidak sulit buat Allah gitu. Jadi gini, bukan berarti Allah itu berubah jadi api dulu atau Tuhan itu berubah jadi api dulu sehingga mengiring dia, bukan gitu. Allah tetap tidak mungkin sama dengan makhluknya walau sedetik pun. Nah, makanya kalau kita coba pahami ya bisa saja kalau memang malaikat misalnya, karena tidak ada penjelasan, tapi dalam sebuah penafsiran bahwa para malaikat ketika mendapatkan wahyu memang dia dibimbing, para nabi itu dibimbing oleh para malaikat gitu. Nah, dalam proses bagaimana Allah langsung memilih Nabi Musa untuk mendengar firman-Nya yang memang bukan seperti ucapan manusia, tetapi Nabi Musa bisa paham apa yang diucapkan oleh difirmankan oleh Allah gitu. Nah, disitulah makanya disiapkan tempat yang suci, tempatnya aja dinetralisir, disterilkan dulu gitu. Karena Allah akan berfirman, bukan Allah turun ke situ dulu lalu berfirman, bukan. Tanpa harus demikian, tanpa harus Allah itu turun dulu di sini berubah jadi wujud apa, itu nggak bisa. Karena apa? Allah itu memang mengetahui tanpa harus bergeser tempat. Allah berfirman tanpa harus bergeser tempat, karena memang konteksnya bukan tempat gitu. Allah dalam kemuliaannya, tapi ilmunya, pandangannya, penglihatannya, firmannya itu bisa menembus apapun. Nah, ketika itu akan dijangkau oleh pendengaran manusia, maka disediakanlah agar orang itu bisa mendengar apa yang difirmankan Tuhan gitu. Jalankan timernya, Pak Ersa. Silakan Pak Dokter, apa tanggapannya? Oh ya. Baik. Saya sudah tampilkan ayat-ayat tadi di chat aja, karena saya nggak bisa sampai ayat 12 ya. Baik. Saya baca dari awal tadi, kalau menurut yang saya pahami, dari awal sudah saya ngomong, Allah hanya bisa dikenal jika Allah berkenan memperkenalkan diri atau menyatakan diri. Dalam konteks ini, Allah datang dalam rupa malaikat. Malaikat yang
bernyala-nyala di semak duri tapi tidak terbakar. Dari situlah ia berbicara, dan dalam ayat itu juga Musa menganggap bahwa ia Allah. Otomatis dia mengatakan ya Allah, sama dengan Paulus. Saulus, Saulus, kenapa kamu aniaya? Ya Tuhan, otomatis dia itu. Dan saya sudah terangkan tadi kenapa seperti itu terjadi, karena memang ini kitab suci ini ditulis atas dorongan Roh Kudus, bukan atas kehendak manusia. Jadi walaupun Musa menulis kitab Musa, tapi bukan dari pola pikirnya sendiri, tetapi atas ilham. Memang ada kata-kata, aku Musa berkata kepada Harun. Ada memang di situ, tetapi itu pun dimasukkan atas ilham Allah atau dorongan Roh Kudus ceritanya. Jadi ketika para penulis menulis, ada memang komunikasi orang banyak, pertanyaan orang banyak. Itu pun atas dorongan Roh Kudus. Makanya ada dua pendapat, Bible itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan. Kalau saya pribadi mengatakan itu berisi firman Tuhan. Berisi. Ada firman Tuhan di sana, ada firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu definisi firman yang menurut saya yakini, dasar saya Yesaya 59 ayat 11. Tetapi menurut saya Bible itu ada juga kata murid-muridnya. Kata iblis berkata, Paulus berkata, Harun berkata, perempuan Kanan berkata, Maria berkata, Marta berkata, Thomas berkata. Jadi kata-kata Thomas, kata-kata Maria, kata-kata Paulus pribadi, secara kata-kata iblis, kata-kata orang banyak, itu menurut saya bukan firman. Tetapi ada yang pendapat sekalipun itu kata iblis, kata itu firman. Jadi ketimbang saya berdebat dengan orang-orang Kristen sendiri, saya tidak mau berdebat. Ya, saya ini pedoman bagi saya. Ya kalau memang itu menurut dia silakan, tetapi gunanya firman Tuhan itu diilham ditulis. Ya beda pendapat silakan, sama Ibu Putri pun pasti saya berbeda. Betul Pak Dokter harus ini. Hargai, ya kan? Jadi di mana tadi ayatnya? Ketawa tadi jadi lupa saya. Jadi Pak Ersa juga ketawa. 2 Timotius 3 ayat 16